Lalu setelah itu, Lata pergi keluar untuk mencari udara segar. Sesaat pasukan berjubah hitam datang menyerang, yang tak lain ingin merebut senjata agung dari mereka. Lata berusaha melawan mereka. Sedangkan Bunga beserta Julian berhasil dilumpuhkan, dan pasukan berjubah hitam menjadikan Julian tawanan, supaya Lata menyerahkan senjata agung tersebut. Mau tidak mau, Lata menyerahkan barang tersebut sebagai pertukaran. Namun sayang, senjata agung berhasil diambil bersamaan dengan Julian yang ikut diculik. Julian? Ternyata pasukan tadi merupakan orang suruhan dari Suanji. Ia juga sengaja menculik Julian untuk diserahkan kepada Jinong, karena ia tahu Jinong sangat mencintainya. 睡一会儿，没有什么大碍的。那就好。 Singkat cerita, Lata bersama Bunga kembali ke sekolah untuk melaporkan kalau senjata agung yang mereka dapatkan telah dicuri. Julian juga ikut diculik, namun mereka tidak tahu penculiknya itu siapa karena pasukan itu menggunakan jubah dan penutup wajah. Kepala sekolah yang mendengarkan hal tersebut meminta mereka untuk tetap tenang sambil memikirkan jalan keluarnya. Tak lama kemudian, Guru Chan datang ke sana. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba ia mau menghukum Lata karena gagal membawa senjata agung dan mengakibatkan Julian diculik. Jelas di sana Guru Feng menjadi marah kepada Guru Chan karena Lata dan kawan-kawan sudah berusaha mati-matian untuk mendapatkan senjata agung. Apabila gagal, itu merupakan salah satu resiko yang harus mereka terima. Guru Chan lalu mengeles dengan berkata kalau waktu itu Lata sudah membuat kesalahan karena telah melepaskan Jining beserta Yu'er yang sedang dipenjara. Kepala sekolah lalu menjawab kalau semuanya itu atas perintah darinya, bukan kesalahan Lata. Sementara di tempat lain, si botak menyadari senjata agung telah didapatkan oleh Jinong. Mengetahui hal tersebut, ia pun tidak khawatir karena pedang pusaka Tianji masih berada di tangannya. Senjata agung tidak akan lengkap tanpa pedang pusaka Tianji karena Raja Dewa memerlukan barang-barang tersebut. Dongki secara diam-diam mengembalikan kekuatannya. Meskipun hanya 50% saja, ia tetap berhasil keluar dari penjara tersebut. Karena tahu senjata agung telah dicuri oleh Jinong beserta Suanji, ia pun segera mengambilnya. Sementara itu, Jinong berpura-pura menyelamatkan Julian. Padahal Julian memang diculik oleh pasukannya sendiri. Hal tersebut ia lakukan agar tidak menimbulkan kecurigaan kepada Julian mengenai senjata agung yang telah dicuri olehnya. Di sekolah Heibai, Guru Chan tidak henti-hentinya berulah. Ia yang melihat Jining beserta Yu'er lalu berniat kembali menghukumnya karena waktu itu mereka berdua telah dipenjara, namun dibebaskan oleh Lata dan kawan-kawan. Bunga di sana menjawab kalau tadi kepala sekolah sudah menjelaskan kalau itu merupakan perintah dari kepala sekolah. Secara tiba-tiba, Dongki datang ke sekolah dan mengembalikan senjata agung yang didapatkan oleh Jining dan kawan-kawan. Saat ini, ia sudah tobat dan siap membantu mereka untuk melawan Raja Dewa. Guru Chan yang melihatnya di sana justru bersiap untuk menangkap Dongki karena ia adalah kaki tangan Raja Dewa. Dongki menjawab kalau ia sekarang bukan lagi kaki tangan Raja Dewa.
Dan satu hal yang perlu Guru Chan ingat, apabila tidak memiliki kontribusi dalam melawan Raja Dewa, setidaknya Guru Chan jangan menjadi beban. Jangan mentang-mentang guru sekolah, ia menyelewengkan statusnya untuk menghukum para murid dengan seenaknya. Setelah berkata seperti itu, ia pun pergi dari tempat tersebut. Guru Chan yang merasa malu atas semua perkataan Dongki juga pergi dari sana. Setelah itu, Yu-er pergi menyusul Dongki untuk mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkannya kemarin. Dongki menjawab sudah kewajibannya untuk menolong Yu-er karena ia tidak mau nasib yang sama seperti Nanjun juga menimpa dirinya. Saat ini ia telah sadar Yu-er adalah Yu-er, bukan Nanjun. Ia hanya meminta satu hal, agar Yu-er untuk tetap hidup, supaya apa yang telah ia lakukan selama ini tidak menjadi sia-sia. 他却帮我完成了1000年的救赎。 Di tempat lain, Raja Dewa sangat murka kepada Jinong karena senjata agung telah dibawa lari oleh Dongki atas kelalaiannya yang terus mengurusi masalah pribadinya sendiri. Oleh karena itu, Jinong hendak disingkirkan karena sudah tidak berguna lagi. Tak lama kemudian, Suanji datang ke sana untuk menolong. Namun sayang, ia dengan sangat mudah dibunuh oleh Raja Dewa. Dan setelah itu, Raja Dewa memasuki tubuh Jinong. Alhasil, Raja Dewa bisa sesuka hatinya melakukan apapun menggunakan tubuh barunya tersebut. Di waktu bersamaan, kepala sekolah menyadari aura milik Raja Dewa tiba-tiba menghilang. Ia sadar pastinya Raja Dewa telah memasuki tubuh seseorang. Karena tidak tahu siapa yang dirasukinya, mereka saat ini harus lebih ekstra hati-hati. Sementara Yu-er saat ini tiba-tiba dirasuki jiwa Hundun. Jiwa Hundun berasal dari kekuatan Dongki yang kini berada di tubuhnya. Penyakit racun hati di tubuhnya itu memang telah sembuh, namun kini berevolusi menjadi jiwa Hundun. Tak lama kemudian, Jinong yang melihatnya berusaha untuk menyadarkan Yu-er. Namun sayang, Yu-er sudah dikendalikan oleh kekuatan tersebut dan justru balik menyerangnya. Untung saja kepala sekolah segera datang ke sana untuk menyegel Yu-er. Di tempat lain, Jinong yang telah dirasuki oleh Raja Dewa kini datang ke suku Ji dan bertemu dengan ayah angkatnya. Tanpa basa-basi ia pun langsung menyerangnya untuk bertanya kenapa suku Ji di saat dulu membunuh orang tuanya. Jinong 不会有如此法。门主，少爷。 Mau tidak mau, ayah angkatnya di sana berterus terang. Di saat dulu, ayah kandung Jinong datang ke suku Ji untuk mencuri kitab bela diri. Namun hal tersebut disadari oleh ibunya Jining. Alhasil, semua pasukan suku Ji langsung menyerang. Waktu itu, ayah kandungnya tersebut tidak dibunuh karena suku Ji merasa kasihan melihatnya.
Namun beberapa hari kemudian, ia datang kembali sambil membawa anaknya, yang tak lain adalah Jinong. Di sana, ia tetap memaksa ingin mengambil kitab bela diri milik suku Ji, karena ayah kandungnya itu tahu kalau kitab bela diri itu berasal dari suku Yuchi. Alhasil, semua orang-orang suku Ji melawannya, yang menyebabkan ia tewas terbunuh. Karena merasa bersalah, pemimpin suku Ji atau ayahnya Jining mengadopsi Jinong dan dibesarkan di suku Ji. Kembali ke masa sekarang, bukan suku Ji yang memulai duluan, melainkan ayah kandungnya sendiri yang buat gara-gara. Demi menebus dosa, suku Ji merawat dan membesarkan Jinong. Akan tetapi, luka di hati seluruh rakyat suku Ji tetap masih membekas, karena di saat dulu ayah kandungnya itu telah banyak membunuh orang-orang dari suku Ji. Maka dari itu, sekeras apapun Jinong ingin menjadi bagian dari suku Ji tetap tidak bisa. Sesaat, ayah angkatnya di sini menyadari di hadapannya ini bukanlah Jinong, melainkan Raja Dewa. Di tempat lain, Yu-er telah terbangun. Ia pun bertanya ada apa sebenarnya, karena ia tidak bisa mengingat apa yang telah ia lakukan barusan. Jining tidak menceritakan kalau ia telah dirasuki jiwa Hundun, dan menjawab kalau Yu-er hanya kecapean saja. Lalu, Jining menemui Lata bersama Muzi dan meminta mereka untuk merahasiakan apa yang telah mereka lihat kepada Yu-er. Ia tidak ingin Yu-er menjadi khawatir dengan dirinya sendiri. Di sisi lain, Suli, pemimpin suku rambut putih, juga diajak bekerja sama oleh Raja Dewa. Ia pun diperintahkan untuk menyerang suku Ji. Suli yang tak bisa membantah perintah Raja Dewa mau tidak mau menuruti perkataannya. Sebelum ia pergi, ia menyadari Raja Dewa saat ini berada di tubuh Jinong, namun ia memilih diam saja. Singkatnya, suku rambut putih langsung menyerang suku Ji secara membabi buta. Para petinggi suku Ji merasa kebingungan kenapa mereka diserang. Terlihat Jinong yang dirasuki Raja Dewa mengikat ayah angkatnya dan langsung membunuhnya tanpa ampun. Setelah ayah angkatnya tewas, Jinong sesaat bisa mengambil kembali tubuhnya dan ia pun merasa bersedih melihat ayah angkatnya telah tewas. Namun, semuanya itu hanya sebentar saja, dan Raja Dewa bisa mengambil kembali tubuhnya untuk dikuasai. Sementara itu, Yu-er telah mengetahui kalau kemarin ia dirasuki jiwa Hundun. Ia tidak ingin tubuhnya kembali dikuasai oleh kekuatan jahat tersebut dan meminta kepala sekolah untuk menghilangkan seluruh kekuatannya. Kepala sekolah awalnya menolak karena apabila itu dilakukan cepat atau lambat, Yu-er akan segera mati apabila di tubuhnya tidak memiliki kekuatan sama sekali. Namun Yu-er tetap memaksa, yang membuat kepala sekolah tidak ada pilihan. Jining segera menghentikan semuanya itu. Ia berusaha menyadarkan Yu-er apapun yang terjadi ia akan tetap bersamanya. Ia berjanji akan mencari cara supaya Yu-er bisa mengendalikan kekuatan jiwa Hundun tersebut. Tanpa Yu-er harus menghilangkan semua kekuatannya yang selama ini ia latih. Tak lama kemudian, Guru Feng datang ke sana sambil berkata kalau suku Ji saat ini telah diserang oleh suku rambut putih. Mendengarkan hal tersebut, Jining segera kembali ke sukunya. Sesampainya di sana, ia melihat seluruh anggota suku Ji banyak yang tewas dan tersisa beberapa pasukan lagi yang masih selamat. Di saat itu juga, Jinong datang ke sana sambil berpura-pura kalau ia tidak tahu apa yang terjadi. Di sana Raja Dewa berakting. Layaknya Jinong,
supaya Jining dan Yu'er tidak mencurigainya. Lalu rapat diadakan. Semua petinggi suku Ji berkumpul untuk membalaskan dendam kepada suku rambut putih. Di sana awalnya Jining menolak karena ia ingin menyelidiki terlebih dahulu. Ia curiga pasti ada sesuatu hal yang tidak mereka ketahui. Kenapa suku rambut putih tiba-tiba menyerang mereka? Namun di sana Jinong terus memaksa untuk melakukan balas dendam. Di sini sebenarnya Yu'er telah curiga terhadap sikap Jinong yang tidak seperti biasanya. 也许是他察觉了，或是另。 Alhasil, perang pun akhirnya terjadi antara kedua suku tersebut. Terlihat Jining menggunakan teknik 1000 pedang dan berhasil mengalahkan Suli. Di sana, Suli sudah tidak berdaya dan ikhlas apabila dibunuh. Ia pun meminta maaf atas apa yang telah ia lakukan selama ini. Mendengarkan perkataannya tersebut, Jining bertanya siapa yang menyuruhnya untuk menyerang suku Ji. Suli hampir saja buka mulut kalau ia disuruh oleh Raja Dewa. Namun sesaat, Jinong segera meminta Jining untuk membunuh Suli demi balas dendam. Dari belakang, Yu'er menghentikannya dan meminta Jining untuk memaafkan Suli. Karena apabila ia membunuhnya, tetap saja tidak bisa mengembalikan orang-orang yang telah tewas di suku Ji. Akhirnya, Jining melepaskan Suli dan menyuruhnya untuk pergi. Karena hal tersebut, Jinong menjadi marah kepada Jining dan mengingatkan akan kematian ayah Jining yang dibunuh oleh Suli di waktu dulu.